Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Tuhan, sungguh bersyukur bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara Mesbah Keluarga pada hari ini. Mari sebelum kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita membuka terlebih dahulu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu dan berdoa bersama dalam keluarga kami. Ya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau yang bukakan hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan kuasa Roh-Mu bekerja di atas setiap kami, sehingga kami bisa mendengarkan, bisa memahami firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak-Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing, yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap manusia pasti familiar dengan yang namanya masalah. Mau berapapun usia kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, semua dari kita pasti familiar dengan yang namanya masalah. Banyak cara yang digunakan untuk kita mengatasi masalah-masalah kita. Namun tak jarang kita sering jatuh pada satu hal yang sama, yaitu lupa mengandalkan Tuhan. Kita seringkali berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita mencoba sebisa kita untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki. Namun, sayangnya ketika kita merasa tidak bisa, baru kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang bisa menolong kita. Padahal, apakah hal itu adalah hal yang baik, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja tidak. Tentu saja bukan itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Justru sebaliknya, Tuhan sangat ingin agar kita bergantung sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa kata firman Tuhan mengenai hal ini, Bapak Ibu Saudara? Seperti yang jelas terlihat dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Yeremia memberikan dua gambaran mengenai kehidupan orang percaya. Di ayat 5, Nabi Yeremia mengawali dengan sebuah peringatan. Jika kita melihat ayat 5 ini dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ayat ini dituliskan seperti ini. Apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Di sini jelas sekali Yeremia ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak senang. Tuhan tidak mengendaki apabila umatnya berpaling daripadanya, dan apabila umatnya lebih mengandalkan dirinya daripada Tuhan. Karena itu Yeremia menggunakan satu gambaran di ayat yang ke-6, untuk menjelaskan lebih jauh. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Bapak Ibu Saudara sekalian, semak bulus itu adalah semak yang sangat kering, yang tidak ada daun hijaunya. Dan kemudian dilanjutkan dengan kalimat, ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Dua tempat ini, jika kita melihat dari konteksnya, dua tempat ini adalah tempat yang dianggap terkutuk pada saat itu, karena dua tempat ini adalah tempat yang sama sekali tidak bisa menghasilkan apapun. Nah, dua ayat ini menjadi sebuah reminder bagi kita tentang bagaimana jadinya jika kita lebih memilih untuk mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kita akan kehilangan sukacita, kita akan kering menjadi kering, dan hidup kita pun tidak akan bisa menghasilkan apapun, karena kita penuh dengan kekeringan itu. Sebaliknya yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebalikannya dari ayat yang ke-5 dan ke-6, ayat 7 dan ayat ke-8 mengatakan bahwa
Diberkatilah mereka yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir akan tahun kering, dan yang terus berbuah tanpa henti. Dengan kata lain, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, karena mereka akan selalu dipenuhkan. Mereka akan selalu disegarkan, dan mereka akan menjadi pengikut Tuhan yang selalu memberikan hasil buah, yang menunjukkan hasil buah iman mereka dalam kehidupan. Dan ketika musim kering datang, musim kemarau datang, masalah datang, ia tidak akan takut, sebab ia tahu bahwa ia punya Tuhan yang selalu memelihara hidupnya dengan baik. Bapak-Ibu Saudara, ketika kita melihat ke dalam kehidupan kita, apa yang seringkali membuat kita lebih memilih untuk mengandalkan diri sendiri? Pertama, mungkin kita sering tidak yakin dan percaya kalau Tuhan sanggup menolong kita. Berbagai masalah yang muncul, yang kita hadapi seringkali membuat kita jadi bingung. Apakah benar Tuhan ini sanggup menolong kita? Jadi kita jadi mempertanyakan anugerah Tuhan, kasih Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita juga mungkin merasa bahwa kita tidak perlu lagi Tuhan. Karena kita merasa kita sudah bisa, kita bisa menyelesaikan semua ini tanpa Tuhan. Kita fokus pada diri kita sendiri dan bukan kepada Tuhan. Kita merasa cukup bergantung pada diri kita sendiri. Makanya itu kita jadi lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari mulai saat ini kita mau belajar bersama-sama untuk menyerahkan diri kita, untuk percaya sepenuhnya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara sekalian? Dengan pertama, teruslah berelasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan dengan baik? Bagaimana kita bisa ingat, kita bisa tahu bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, kalau bukan karena kita berelasi dan kita belajar tentang Tuhan kita. Dengan semakin kita mengenal Tuhan kita dengan baik, dengan semakin kita lebih mengerti Tuhan kita apa yang menjadi kehendaknya, maka kita akan semakin dikuatkan, diyakinkan bahwa kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang bisa menjadi sandaran kita di masa-masa sulit kita. Dan yang kedua, yang terakhir, tetap berusaha di tengah-tengah pergumulan kita sambil kita tetap mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa sambil menunggu pertolongan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti kita tetap berusaha sebaik yang kita bisa, kita berusaha sebaik kita dengan tetap sambil ingat kita mengandalkan Tuhan kita. Maukah Bapak Ibu sekalian untuk terus mengandalkan Tuhan, terus belajar percaya dan bersandar pada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang ada di kerajaan surga Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa kami punya Allah yang begitu baik, Allah yang begitu berkuasa, dan Allah yang sanggup menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, maafkanlah kami apabila kami mungkin sering lupa, apabila kami sering tidak yakin, tidak mau bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi keluarga-keluarga yang terus mau mengandalkan Tuhan, yang terus mau meletakkan pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan men-sharingkan firman Tuhan hari ini di dalam keluarga, dan kemudian Bapak Ibu Saudara silakan juga menutup dengan doa bersama. Sampai di sini Mesbah Keluarga kita pada hari ini, sampai jumpa di Mesbah Keluarga selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.